Wajahid nafsaka, perangilah hawa nafsumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membahas tentang bagaimana tingkah dari nafsu, yang dimana nafsu itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemayam di dalam hati kita semuanya, yang juga nafsu itu bisa menjadi alat dari syaitan. Wajahid nafsaka, perangilah hawa nafsumu. Karena nafsu itu bagaikan anak kecil, yang dimana pada umumnya anak kecil itu senang atau suka meminta-minta sesuatu kepada kita semua. Jadi ketika kita menuruti apa-apa yang menjadi permintaan anak kecil, maka dia akan terus meminta tiada hentinya. Dan ketika kita tidak menuruti apa yang dia minta, maka dia akan menangis, terus merenggek, tiada hentinya. Memang nafsu itu mempunyai sifat angkuh. Angkuh dalam artian ingin menang sendiri. Apa yang diinginkan selalu ingin dituruti. Merujuk pada sebuah kisah awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Diceritakan oleh Syekh Muhyiddin Ibnil Arabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Futuhatil Makkiyat. Anna Allah ta'ala lamma khalaqan nafsa qala laha man ana faqalat man ana fa askanaha fi bahril ju'i alfasanatin summa qala ta'ala laha man ana faqalat anta rabbi. Sesungguhnya pada awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Allah berkata pada nafsu, man ana, siapa saya? Faqalat, nafsu menjawab, man ana, siapa saya? Jadi pada awalnya nafsu diciptakan itu tidak mau mengakui siapa yang menciptakannya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada nafsu, yang ditanya siapa saya malah jawabnya dia siapa saya, bertanya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nafsu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di lautan lapar selama 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nafsu 1000 tahun di lautan lapar dikeluarkan dan ditanya kembali. Allah berkata, man ana, siapa saya? Faqalat anta rabbi. Barulah nafsu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya. Jadi nafsu itu memang angkuh. Bagian dari itu kenapa nafsu itu dipakai oleh syaitan, dipakai oleh iblis sebagai senjata yang paling ampuh bagi iblis.
diceritakan oleh Imam Sahal At-Tastari rahimahullah ta'ala, aswa'ul ma'asi hadisun nafsi, lebih rendah-rendahnya, lebih jelek-jeleknya maksiat, yaitu cerita-cerita dari nafsu. Kata nafsu, kamu adalah orang yang paling hebat, kamu adalah orang yang paling pintar, kamu adalah orang yang paling kaya, dan lain sebagainya. Sehingga timbullah sifat sombong pada diri kita, sehingga timbullah sifat angkuh karena merasa kuat pada diri kita, dan lain sebagainya. Wala'alla ghaliban nasi la yu'adduna zalika dzamban. Dan umumnya manusia dari cerita-cerita nafsu tersebut, itu manusia tidak menyadari, tidak menganggap itu adalah sebuah dosa. Sebab itu kita harus memperhatikan bagaimana cerita-cerita nafsu yang berada di dalam hati kita, ucapan-ucapan nafsu yang berada di dalam hati kita. Jangan sampai nafsu mengajak pada diri kita untuk menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang bangga diri, dan lain sebagainya. Karena dari semuanya itu, sombong, angkuh, membanggakan diri, menang sendiri, dan lain sebagainya, itu bagian dari sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.